Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita diberikan nikmat bisa mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan ampunan, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Jawabul Kafi. Kita masuk di pembahasan wahada ya ummu adwa al-qalbi warruhi wal badani wa adwiyataha, dan ini mencakup obat hati, obat ruh, ya, dan juga obat badan. Jadi Imam Ibnu Qayyim di poin ini bahwa di sini dijelaskan mencakup obat hati, baik itu obat hati ataupun obat roh, ada ataupun obat yang ada di dalam badan kita. Wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebodohan itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan Rasulullah telah menjadikan obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada para ulama. Jadi kebodohan itu adalah penyakit, dan obat dari penyakit atau obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada para ulama. Maka di antara poin penting kenapa kita harus menuntut ilmu, poin pentingnya adalah liraf'il jahli, untuk mengangkat kebodohan atau untuk menghilangkan kebodohan. Jadi kebodohan itu adalah penyakit, dan bertanya kepada para ulama itu adalah obatnya. Kalau seseorang tidak mau tersesat di jalan, maka caranya adalah bertanya kepada orang yang ada di sekitar kampung tersebut. Kalau kita melakukan satu safar, kemudian kita ingin mendatangi satu tempat, kemudian kita mulai bersafar, maka kita
kalau kita tidak tahu jalannya, maka bertanya kepada orang yang ada di sekitar tersebut atau orang yang tahu tentang jalan menuju tempat tersebut, ya, menuju tempat tersebut. Kalau kita bertanya kepada orang yang tidak tahu, ya, maka bisa jadi kita tersasar, nyasar, ya. Tapi bertanyalah kepada orang yang tahu jalan yang akan kita tuju atau tempat yang akan kita tuju, gitu ya. Obat kebodohan itu adalah bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para ulama. Kenapa harus bertanya kepada para ulama? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Disebutkan dalam satu hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhaman. Jadi para nabi itu tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tapi para nabi itu mewariskan ilmu, ya. Siapa yang mengambil ilmu, ya, maka dia akan beruntung. Dia akan beruntung. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta? Karena kalau Rasulullah mewariskan harta, tentu kita yang jauh dari Mekah, dari Madinah tidak akan bisa mendapatkan, karena terbatas, harta itu terbatas. Adapun Rasulullah mewariskan ilmu, kita yang jauh dari tempat Nabi kita, dari Mekah, dari Madinah, kita yang jauh dari Rasulullah secara jarak, tapi kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya insya Allah bisa mendapatkan warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kebanyakan manusia, mereka lebih menginginkan warisan harta daripada warisan ilmu, ya. Secara ideal bagusnya dua-duanya, mewariskan harta, mewariskan ilmu. Tapi yang paling pokok itu, warisan yang paling baik, warisan yang paling bagus itu adalah ilmu. Karena ilmu itu ibarat apa? Ibarat cahaya, ibarat senter di tengah kegelapan. Kalau ada seseorang di tengah kegelapan kemudian berjalan dan tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada senter sedikit pun, tidak ada cahaya senter sedikit pun, apa yang akan terjadi? Maka dia akan berjalan, mungkin nabrak pohon, mungkin dia akan terperosok ke jurang, ya. Dia akan menginjak benda-benda yang berbahaya. Itu kalau dia berjalan tidak ada cahaya. Orang beriman pun sama. Orang beriman itu, ya, kita sebagai orang Islam kalau tidak ada ilmu bisa jadi nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini. Tapi kalau punya ilmu, ibarat kita berjalan di tengah kegelapan, ada senter, kita bisa mengetahui, oh di depan ternyata ada jurang, oh di depan ternyata ada pohon, maka kita harus belok kanan atau belok kiri, bahkan mungkin kita harus mundur. Itu fungsinya ilmu. Jadi bertanya kepada para ulama itu adalah obat dari kebodohan, ya, obat dari kebodohan. Farawa Abu Dawud fi sunanihi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, min hadis Jabir, hadis dari Jabir bin Abdullah. Qala kharajna fi safarin, kami keluar di dalam satu safar, fa asaba rajulan minna hajaron, ya. Jadi ini mengkisahkan para sahabat
melakukan satu safar, fa asaba rajulan minna hajaron, dan salah satu dari kami, ya, salah satu dari para sahabat ada yang terkena apa? Terkena batu. Fasajjahu fi ra'sihi, ya. Dan batunya itu melukai atau kena ke kepalanya. Kemudian di kepalanya terdapat luka. Ya. Di kepalanya terdapat luka. Tsumma ihtalama, kemudian sahabat Rasulullah tadi yang terkena luka atau terkena batu, kemudian kepalanya terluka, kemudian ihtalama, kemudian mimpi. Ya, mimpinya bukan hanya sekedar mimpi, tapi mimpi basah. Ya, mimpi basah. Ihtilam, ya, ihtilam. Fasala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, saudara-saudaranya. Bertanya tentang apa? Bertanya, hal tajiduna li rukhsatan, apakah ada rukhsah? Rukhsah itu keringanan bagiku, fit tayammumi, untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum. Kenapa dia bertanya apakah ada rukhsah atau keringanan untukku bertayamum? Ya, dia kan tidur kemudian ikhtilam, maka secara otomatis kan harus punya kewajiban harus melaksanakan sholat. Nah, sebelum sholat harus dipastikan, ya, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan ihtilam itu hadas besar, harus dihilangkan dengan mandi. Kemudian bertanya, apakah ada rukhsah bagiku, ya, bertayamum? Kenapa? Karena kepalaku tadi terkena batu, kemudian ada lukanya. Qalu ma najid laka rukhsatan, ya. Kemudian dijawab oleh seseorang, ya, sahabat, tidak terdapat rukhsah bagimu, ya, tidak terdapat rukhsah bagimu. Wa anta taqdiru alal ma, dan kamu mampu terkena air, kepalamu mampu terkena air, gitu ya. Faghtasala famata, kemudian karena mendengar jawaban tadi, ya, sahabat yang terkena luka di kepalanya, karena mendengar jawaban tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk bertayamum, kemudian faghtasala, kemudian dia cepat melaksanakan mandi janabat, ya, mandi junub, famata, kemudian meninggal, ya. Jarak tidak lama, famata, kemudian dia meninggal. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia bertanya kepada orang yang salah. Ya. Misalkan antum melakukan satu safar, ya. Berangkat, antum safar ingin ke Cirebon, ya, tempatnya apa? Irwan, ke Cirebon, ya. Antum tanya di perempatan Jahan, Pak, saya ingin ke Cirebon. Kemana arah Cirebon? Ya, kota Cirebon. Terus ada seseorang menjawab, oh, ke sebelah sana. Ya, yang harusnya ke mana? Barat, ditunjukkan ke timur. Nah, kemudian berangkatlah ke sebelah timur. Lewat Sumpiuh, Tambak, Gombong, Kebumen, Purworejo, ya, Wates, kemudian Jogja, ya, Klaten, Solo. Nah, di tengah perjalanan kok ini nggak nyampe, udah nyampe Solo, nggak nyampe, ya. Kenapa bisa salah? Karena salah bertanya, ya, karena salah bertanya, diberikan jawaban yang salah.
baru sadar udah nyampe Solo. Wah, ternyata jaraknya sudah jauh dan ternyata arahnya beda. Harusnya ke barat. Kalau mau ke Cirebon ya ke arah barat. Kemana? Ya ke Purwokerto, kemudian ke Brebes ya. Setelah Brebes baru Cirebon. Kenapa tadi? Karena salah bertanya dan orang yang ditanya salah memberikan jawaban. Ya. Begitu pula orang yang tadi terkena batu kemudian ada luka di kepalanya bertanya kepada orang yang salah dan dia memberikan jawaban yang salah, famata, kemudian meninggal. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika kami menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ukhbiru bidzalika, kemudian memberikan kabar, aku memberikan kabar tentang hal tersebut, ya, kejadian tadi. Faqalu, kemudian Rasulullah menjawab, qatalahumullah. Rasulullah kemudian menjawab, kalian telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan kalian. Ya. Kemudian Rasulullah meneruskan, ala sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya dulu kalau tidak tahu? Ya. Ya. Orang memberikan jawaban itu satu, bisa jadi dia tidak tahu. Cuman asal jawab. Yang kedua, dia tahu tapi yang dia tahu adalah kesalahan. Jawabannya jawaban yang salah, kesalahan. Kata Rasulullah, kenapa enggak tanya kalau tidak tahu? Fa inna syifa al-ai as-su'al. Kenapa? Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Nah, maka jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, ya, bukan sesat di ranjang. Ya. Sesat di jalan, dia akan tersesat. Ya. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya, maka jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Tetapi jangan juga banyak tanya, gitu ya. Bani Israil kan banyak tanya, ngeyel, banyak tanya, ya. Ya. Jadi bertanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuatu tidak usah ditanyakan, jangan ditanyakan. Misalkan ini Al-Quran, sudah jelas itu Quran, antum tanya, Ustaz itu apa ya? Ya ini Quran, ya ini Quran. Sudah jelas di depan antum itu ada meja, Ustaz ini apa ya? Ya jelas itu meja. Ya. Sudah jelas antum pakai songkok, Ustaz ini apa ya? Jadi tidak semua hal itu tanyakan. Tanyakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian innama kana yakfihi ayatayammama wa ya'sira au ya'siba. Ya, sungguhnya dia cukup bertayamum, ya. Dia cukup bertayamum. Jadi jawaban yang benar itu sebenarnya dia cukup bertayamum dalam artian aya'siba, dia membungkus ala jarhihi, lukanya dibungkus, ditutup, ya. Hirqatan summa yamsahu alaiha, kemudian diusap setelah ditutup. Kalau sekarang mungkin pakai perban, pakai apa ya, ditutup, tidak usah diguyur pakai air, cukup diusap, ya, cukup diusap, tidak usah diguyur pakai air lukanya, ya. Apalagi di kepala, itu kan sesuatu yang sensitif karena nyambung mungkin nanti ke otak, mungkin ini kan sensitif banget, ya. Wa yaghsil sa'iru jasadihi, nah baru anggota tubuh yang lainnya itu disiram, mandi seperti biasa. Adapun kepalanya jangan disiram, cukup
usap saja seperti itu, tayamum. Ya. Fa akhbaru annal jahla daun. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan kabar bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit. Wa anna shifa'ahu su'al, dan obatnya adalah bertanya. Ya, obatnya adalah bertanya. Nah, kemudian wa qad akhbara subhanahu anil Qur'an annahu shifa'un, dan telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat, ya. Al-Qur'an adalah obat. Jadi Al-Qur'an yang setiap hari kita baca itu adalah obat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat yang ke-44, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wasyifa. Ya. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-44, ya. Di ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sekiranya Al-Qur'an kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Qur'an dalam bahasa selain Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah Al-Qur'an petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wasyifa. Al-Qur'an itu petunjuk dan juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'an, di ayat yang lain surat Al-Isra, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifaun, sebagai obat, wa rahmatun, sebagai rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Coba lihat di ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an. Ya. Allah itu, dan kami turunkan Al-Qur'an. Ada huruf min. Wa min huna libayan. Min di sini maksudnya lil bayan, untuk penjelas. Al jinsi, ya. La litab'id, bukan menunjukkan sebagian, tapi min di sini menunjukkan semua. Minal Qur'an maksudnya semua yang ada dalam Al-Qur'an, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bukan hanya Al-Fatihah saja yang jadi obat, atau Al-Baqarah saja yang jadi obat, tapi semua. Ya, semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu statusnya syifa, sebagai apa? Obat. Fa innal Qur'an kullahu syifa. Al-Qur'an itu semuanya obat. Kama qala fi ayatil mutaqaddimati, sebagaimana di ayat yang telah lalu. Fahuwa syifaun. Nah, coba perhatikan. Fahuwa syifaun, dia sebagai obat, lil qulub, untuk apa? Hati, obat hati. Maka sebenarnya harusnya antum itu yang menghafal Quran, harusnya hatinya bersih. Ya. Hati antum adalah hati yang paling bersih. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap hari baca Quran, menghafal Quran. Kalau menghafal Quran sudah jelas pasti baca. Ya. Sudah jelas pasti baca. Yang jadi masalah, apakah bacaan kita hanya sekedar di lisan saja? Nah, karena yang namanya al-ilmu fi sudur. Ilmu itu ada dalam hati, bukan fi sutur, bukan di kertas. Ya, itu yang jadi masalah. Bacaan kita itu sampai ke hati apa enggak? Karena yang namanya
Al-Quran bisa menjadi obat kalau sampai ke dalam hati. Kalau cuman hanya di lisan, itu yang nggak bisa, tidak bisa jadi obat. Gitu ya. Maka harus berusaha. Bagaimana mentadaburinya, memahaminya. Kalau para sahabat dulu menghafal Quran itu 10 ayat. Mereka menghafal Quran. Setelah itu memahami makna ayatnya, tadaburnya, ya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Belum nambah sebelum apa? Sebelum mengamalkan. Setelah mengamalkan baru ngafal lagi 10 ayat lagi, seperti itu ya. Nah, jadi itu para sahabat di dalam menghafal Al-Quran ya. Satu, Quran itu obat lil qulub, obat untuk hati. Min da'il jahli, dari penyakit kebodohan ya, dari penyakit kebodohan. Wasyaki, dan penyakit keraguan-raguan ya, ragu-ragu. Ini penyakit bahaya, ragu-ragu itu ya. Orang yang ragu-ragu itu kan di dalam hatinya ada kemunafikan. Ini Quran bener apa enggak sih gitu. Allah itu ada apa enggak gitu ya. Ini Islam agama yang bener atau enggak, itu syak, keraguan ya. Makanya tidak heran banyak orang yang pinter, pakai songkok, pakai sarung, tapi menolak syariat Islam ya, menolak syariat Islam, liberal ya, liberal ya. Dia mengatakan Islam itu agama yang tidak adil ya, agama yang tidak adil menurut mereka. Kenapa? Karena membedakan laki-laki dan perempuan. Padahal Islam itu sangat memuliakan perempuan sesuai dengan tempatnya dan kedudukannya ya. Warraib, sama penyakit keraguan-raguan. Falam yungzilullahu subhanahu wa ta'ala minas sama shifaun qattun ya. Tidaklah Allah menurunkan obat dari langit ya. A'amma wala anfa, yang menyeluruh, wala anfa, yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat, wala a'dham, dan obat yang paling agung, wala anjah, dan obat paling manjur, fi izalatid da'i, di dalam menghilangkan penyakit, minal Quran, kecuali Quran ya. Jadi tidak ada obat yang paling manjur. Obat apa saja, baik itu obat yang sifatnya dalam hati, baik itu obat yang sifatnya medis, tidak ada obat yang paling manjur kecuali Al-Quran. Maka jangan meninggalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga kan Allah menyebutkan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya kaumku ya kaum Nabi Muhammad, umat Islam menjadikan Al-Quran itu di belakang, dalam artian meninggalkan Quran. Di antara bentuk meninggalkan Quran tidak hanya tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tapi di antaranya adalah tidak mau berobat dengan Al-Quran. Ya. Berobat dengan medis boleh. Dari zaman dulu juga ada. Tapi ada obat yang paling mujarab, yang paling ampuh, yang Allah turunkan, yaitu Quran. Wa qad thabata fi sahihaini min hadis Abi Sa'id qala. Dan terdapat satu hadis diriwayatkan dalam Sahihain
Dari Abi Sa'id, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekelompok sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi safratin safaruha. Mereka melakukan satu safar hatta nazalu ala hayyi min ahya'il Arab. Ya, jadi sekelompok dari kalangan para sahabat melakukan apa? Melakukan safar. Kemudian mereka di dalam safarnya, dalam perjalanan, kemudian mereka mampir hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Mereka mampir di satu pemukiman orang-orang Arab, ya. Orang-orang pedalaman, orang-orang Baduy. Fastadafuhum. Kemudian para sahabat ini meminta kepada mereka, satu kaum tadi yang ada di kampung tersebut, meminta apa? Meminta agar dijamu. Kami sedang perjalanan, ingin ikut istirahat, ya. Ingin ikut istirahat di kampung tersebut, biar dijamu, ya, sekedar untuk diberi minum dan yang lainnya seperti itu. Fa'abau ayyudayyifuhum, tapi mereka tidak enggan, ya, atau tidak mau untuk menjamu para sahabat tadi, ya, tidak mau menjamu mereka. Kemudian apa? Faludiqa sayyidud dalikal hayy. Kemudian, ya, ada satu kejadian ketika para sahabat itu meminta dijamu dalam keadaan safar, dan para orang-orang yang ada di kampung tersebut tidak mau menjamu para sahabat Nabi. Kemudian ada satu kejadian. Apa kejadiannya? Faludiqa sayyidud dalikal hayy, ya. Ketua kampung, ya. Ketua kampung apa? RT. Bahasa lainnya apa? Ketua kabilah, ya, ketua kampung, ya. Pemimpin kampung yang ada di tempat tersebut, faludiqa, disengat, ya. Disengat apa? Disengat ular, ya, disengat ular, ya. Fasa'aulahu bikulli syai'in, ya. Karena binatang tersebut adalah binatang yang berbisa, ya. Maka ketua kampung tadi, ya, ketua kabilah tadi merasakan sakit di tubuhnya, bahkan lemah karena terkena racun. Fasa'au, kemudian mereka cepat mengobati bikulli syai'in, dengan hal apapun, ya. La yanfa'uhu syai'un, tapi tidak menyembuhkan, ya, ketua kabilah tadi, ketua kampung tadi, ya. Sudah pakai obat ini, obat itu, nggak bisa, ya. Apa namanya? Bisanya masih menjalar di tubuhnya, ya, masih menjalar di tubuhnya. Apalagi mungkin kalau ular berbisa kan sangat berbahaya, ular kobra, ular king kobra, kobra Jawa, ya, atau apa, dan yang lainnya lah, ya. Jadi sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian dari mereka, lau ataitum haula'i rahtun alladzina nazalu, ya. Bagaimana kalau kita mendatangkan mereka yang tadi mampir minta dijamu, yang mampir ke kampung mereka, yaitu para sahabat tadi yang sedang safar, ya. La'allahu ayyakuna inda ba'dahum syai'un, ya. Barangkali mereka itu mempunyai apa? Sebagian dari mereka mempunyai sesuatu, ya, untuk dijadikan obat, ya, untuk mengobati ketua kabilah tadi. Fa'atauhum, kemudian, ya, orang kampung tadi datang kepada para sahabat yang minta dijamu. Faqalu ya ayyuhar rahtu, wahai orang-orang yang sedang bersafar, kelompok yang bersafar, inna sayyidana ludigha, ketua kampung kami sedang telah disengat
binatang yang berbisa. Wasa'aina lahu bikulli syai'in, kami sudah berusaha dengan berbagai macam usaha mengobati ketua kabilah. La yanfa'u syai'un, tapi tidak bermanfaat atau belum sembuh. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah di antara kalian punya sesuatu untuk mengobati ketua kampung kami? Faqala ba'duhum, kemudian sebagian dari para sahabat mengatakan, wallahu inni la arqi, demi Allah aku akan meruqyahnya, gitu ya. Aku akan meruqyahnya. Itu jawaban salah satu dari sahabat ya yang melakukan safar tadi. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna ya. Demi Allah, tadi kami meminta kepada kalian untuk menjamu kami, tapi kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu li ja'alan. Ya. Aku akan apa? Aku akan meruqyah, memberikan obat kepada kepala kampungmu, ya. Dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan engkau memberikan upah kambing kepada kami, ya. Kepadaku memberikan upah kambing. Nanti kalau sembuh, nanti berikan kambing, gitu ya. Minta kambing. Fasalahuhum ala qati'i minal ghanami. Kemudian disepakati, ya. Silakan diobati, nanti kalau sembuh akan diberikan seekor kambing. Ya. Fangtolaku yatfulu alaihi. Ya, kemudian salah satu sahabat Rasulullah yang tadi bersafar kemudian meludahinya, ya, meludahi yang terkena gigitan hewan berbisa tadi. Wa yaqra, kemudian dia membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman membacakan satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian diludahi, ya, bagian tubuh yang terkena sengatan atau yang disengat oleh hewan berbisa tadi. Kemudian apa yang terjadi setelah dibacakan surat Al-Fatihah? Faka'annama nusyitat min iqalin fantalaqa yamshi, ya. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, tiba-tiba si kepala kampung tadi, ya, ketua kampung tadi, tiba-tiba seperti apa? Seperti onta yang terlepas atau seperti hewan yang terlepas dari ikatannya. Ya, kalau ada hewan diikat, kemudian ikatannya lepas gimana? Maka lari ke sana kemari kan? Ya. Fangtalaqa yamshi, ya, yang tadinya lemah, terkena bisa, tiba-tiba dia berdiri dan langsung apa? Langsung berjalan. Ya, langsung sembuh. Coba hebatnya surat Al-Fatihah. Ya, nanti antum kalau ada yang tersengat atau terkena bisa ular kobra, ya, antum bacakan surat apa? Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Ya, kira-kira sembuh nggak? Nah, malah mati gimana? Ya. Ternyata apa? Bisa jadi bacaannya sama, orang itu membacanya Al-Fatihah, tapi bisa asar pengaruhnya beda. Itu ya. Ini baca Al-Fatihah, ini baca Al-Fatihah, bisa jadi pengaruhnya
Beda. Ya. Kenapa? Karena kekuatan apa? Kekuatan roh, kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Tapi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bisa jadi obat. Jadi antum kalau sakit jangan langsung berobat dengan obat medis, tapi coba berobat dengan obat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Kepalanya sakit, bacakan Al-Fatihah. Tangannya sakit, bacakan Al-Fatihah. Perutnya lapar, bacakan Al-Fatihah. Ya. Jadi berobat dengan Al-Qur'an. Ya, berobat dengan Al-Qur'an. Gitu. Demam, flu, pilek dan yang lainnya, antum baca Al-Fatihah. Ya. Karena insya Allah jadi obat. Nah, jadi dia kemudian langsung berjalan. Nah, ini jadi tadi Al-Qur'an itu menjadi obat. Kemudian para sahabat ini ketika hendak diberikan apa? Diberikan sesuai dengan kesepakatan kambing, tapi mereka tidak mengambilnya terlebih dahulu sebelum mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu alladzi kana. Ya, kemudian diceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Fanandur ma ya'muruna, dan kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itulah para sahabat. Ya. Jadi para sahabat itu nunggu perintah Rasul dulu. Jangan langsung kita ambil kambingnya, kita sikat, kita sate, itu ya, kita makan. Tapi para sahabat nanya dulu ke Rasul. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalika wa ma yudrika anna ruqyah. Kemudian Rasulullah tanya, dari mana engkau tahu bahwasannya surat Al-Fatihah itu jadi ruqyah? Ya, bisa jadi ruqyah. Kemudian tsumma qala qad asabtum. Kemudian Rasulullah mengatakan telah benar. Kalian telah benar. Ya. Kemudian para sahabat, ya, Rasulullah memerintahkan untuk membaginya dan sisakan aku sedikit untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bagikan, aku dapat yang banyak ya, gitu ya. Enggak, Rasulullah sisakan sedikit saja untuk aku, yaitu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak silakan dibagikan, tapi yang paling banyak aku ya. Rasulullah. Enggak, Rasulullah enggak seperti itu. Ya. Faqad atharu hadad dawa'u fi hadal da'in. Dan ya, telah mempunyai pengaruh. Ya. Yaitu surat Al-Fatihah tadi, Al-Qur'an tadi telah mempunyai pengaruh terhadap apa? Terhadap ya, penyakit. Wa azalahu, dan menghilangkan hatta ka'annahu lam yakun. Ya. Sampai seperti apa? Seperti tidak terjadi apa-apa, karena habis itu langsung sehat. Wa huwa ashalud dawa wa aisarohu, dan itu adalah obat yang paling gampang dan yang paling mudah. Surat Al-Fatihah. Antum kepalanya sakit, beli obat di apotek, ya kan? 10.000, 20.000, 30.000. Tapi berobat dengan Al-Qur'an tidak usah beli, gratis. Ya, gratis. Bacakan ayat atau surat Al-Fatihah. Bisa sendiri, bisa suruh temannya. Ya. Bisa suruh temannya bacakan Al-Fatihah. Bacakannya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Obat yang paling mudah, paling gampang, yaitu baca Al-Fatihah. Kenapa cari obat yang sulit? Kenapa? Karena kebanyakan orang Islam kurang yakin, ya, kurang yakin terhadap
Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat. Walau ahsana al-abdu at-tadawi, kalau seseorang memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, bil Fatihati, dengan Al-Fatihah, laro alaha ta'thiron ajiban fi syifa, maka dia akan mendapatkan ya pengaruh yang sangat ajib, yang sangat mujarab, yang sangat hebat fi syifa, di dalam apa? Berobat, dalam obat. Ada dalam menyembuhkan, ya dalam menyembuhkan. Gitu. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu adalah obat. Itu harus diyakini, harus yakin. Quran itu adalah obat. Jadi jangan sampai sudah kesana kemari berobat, baru oh iya ya Quran itu kan jadi obat. Cobalah berobat dari Quran. Itu namanya apa? Namanya mengakhirkan. Sudah pusing, tidak sembuh-sembuh, baru nyari Quran. Harusnya orang beriman itu dari awal sudah berobat dengan Al-Quran. Ya. Kebanyakan manusia apa? Kebanyakan orang Muslim berobat dengan obat medis dulu, baru Quran. Sudah enggak apa? Dokter spesialis ini enggak bisa di rumah sakit. Ini rumah sakit itu dokter spesialis enggak bisa, kesana kemari sudah keluar uang puluhan juta. Tiba-tiba apa di ruqyah aja ya. Nah itu. Jadi alternatif terakhir, kalau sudah kesana kemari nggak sembuh, barulah cari Quran, barulah dibacakan ayat Al-Quran. Bahkan ada yang salah juga, carilah dia kemudian cari orang pintar, ya, cari dukun, orang pintar, paranormal, dan yang lainnya. Nah, jadi Al-Quran itu harus didahulukan, dan kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah syifaun. Al-Quran itu adalah obat. Maka seharusnya antum semuanya menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Kenapa? Karena setiap hari qiraatul Quran, baca Quran, setiap hari hifdul Quran, menghafal Quran. Jadi harus bisa membersihkan hati. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.